Gita Mahatmya, Keagungan bab 3. Sri Wisnu berkata, "Laksmi yang kucintai, di kota Janastan tinggal seorang Brahmana bernama Jada yang lahir dalam dinasti Kausik. Brahmana itu mengabaikan kegiatan-kegiatan keagamaan yang digariskan dalam sastra untuk diikuti oleh golongan Brahmana. Ia malah melakukan banyak kegiatan yang bertentangan dengan aturan keagamaan. Ia sangat gemar berjudi dan mabuk-mabukan, berburu serta pergi ke tempat pelacuran. Dengan cara seperti itu, ia menyia-nyiakan kekayaannya. Jada pergi ke negeri-negeri di utara dalam rangka bisnis. Ketika berada di sana, ia mendapatkan banyak kekayaan, lalu memutuskan untuk kembali ke kota Janastan. Setelah berjalan jauh, Jada sampai di tengah sebuah gurun pasir. Suatu hari, setelah matahari terbenam dan gelap mulai menyelimuti, ia memutuskan untuk beristirahat malam itu di bawah sebatang pohon. Saat beristirahat, beberapa perampok datang dan memukulinya hingga mati, lalu merampas harta bendanya. Oleh karena Jada telah mengabaikan semua kegiatan saleh dan menjalani kehidupan yang penuh dosa, setelah kematiannya ia mendapatkan badan hantu. Putra dari Jada sangatlah saleh dan terdidik dalam sastra Weda. Ketika ia melihat bahwa ayahnya belum juga kembali ke Janastan setelah sekian lama, ia memutuskan untuk pergi dan mencari ayahnya. Selama berhari-hari ia mengembara mencari ayahnya, dan pengembara manapun yang dijumpainya ditanyakan tentang ayahnya. Suatu hari ia berjumpa dengan seorang yang mengenal ayahnya. Orang ini menyampaikan tentang peristiwa yang telah terjadi. Ketika putra Jada mendengar kabar tentang kematian ayahnya, ia memutuskan untuk pergi ke Kasi, Banaras, untuk mempersembahkan pindah atau pemujaan, untuk memohon agar arwah ayahnya terbebas dari neraka. Pada hari ke-9 perjalanannya, tanpa disengaja ia beristirahat di bawah pohon yang sama tempat ayahnya terbunuh. Malamnya di tempat itu ia melaksanakan puja hariannya kepada Sri Krishna, dan ia juga mengucapkan bab 3 Srimad Bhagavad Gita. Begitu ia menyelesaikan pengucapannya, suara gemuruh terdengar dari langit. Ketika ia melihat ke atas, ia melihat arwah ayahnya di depan matanya, di mana badan ayahnya telah menjadi salah satu makhluk paling rupawan, berlengan 4 dan mengenakan joci kuning. Badan ayahnya berwarna gelap seperti awan hujan dan cahaya badannya menerangi segala penjuru. Pada saat itu ayahnya memberkati dia. Sang putra meminta agar ayahnya menjelaskan kejadian yang menakjubkan ini. Sang ayah berkata, "Putraku yang baik, engkau telah mengucapkan bab 3 Srimad Bhagavad Gita. Dan dengan demikian aku terbebas dari badan hantu yang telah aku terima akibat kegiatan-kegiatan berdosa yang aku lakukan. Sekarang engkau kembalilah ke rumah, sebab tujuan perjalananmu ke Kasi Banaras telah tercapai dengan cara mengucapkan bab 3 Bhagavad Gita." Ketika sang putra bertanya kepada ayahnya apakah ada petuah-petuah lebih lanjut untuk dirinya, sang ayah lalu menjawab, "Saudaraku juga telah menjalani kehidupan yang sangat penuh dosa, dan ia sedang menderita di suatu tempat di wilayah tergelap neraka. Jadi jika engkau berkeinginan untuk membebaskan dia, demikian pula dengan arwah
para leluhur kita lainnya yang sedang menderita di sana-sini di berbagai jenis kehidupan di alam semesta material. Maka berkenanlah mengucapkan bab 3 Srimad Bhagavad Gita. Dan dengan pengucapan tersebut mereka akan mencapai wujud mirip dengan wujud Sri Wisnu dan pergi ke Vaikunta. Ketika sang putra mendengar petuah-petuah ayahnya, ia lalu menjawab, "Jika demikian adanya, maka aku akan mengucapkan bab 3 Srimad Bhagavad Gita sampai semua roh yang terjebak dalam kehidupan di neraka terbebaskan." Saat itu sang ayah memberkatinya dengan kata-kata, "Biarlah terjadi." Kemudian sebuah pesawat tiba dari dunia spiritual, yakni Vaikunta, dan membawa sang ayah ke tujuannya. Sang putra kembali ke Janastan, lalu duduk di depan arca Sri Krishna. Dan dengan keinginan untuk membebaskan semua roh yang terikat, yang berada dalam kehidupan di neraka, ia mulai mengucapkan bab 3 Srimad Bhagavad Gita. Pengucapan yang dilakukan berlanjut terus hari demi hari, sehingga kemudian Sri Wisnu mengirim utusannya, para Wisnu Duta, ke kerajaan Yamaraja yang bertugas untuk mengatur hukuman bagi makhluk-makhluk hidup yang berdosa. Ketika para Wisnu Duta tiba di hadapan Yamaraja, mereka menyampaikan bahwa mereka membawa sebuah pesan dari Sri Wisnu yang berbaring di atas Ananta Sesa di lautan susu. Mereka menyampaikan bahwa Sri Wisnu menanyakan bagaimana keadaannya dan juga memerintahkan agar Yamaraja membebaskan semua roh yang terikat yang sedang menderita di neraka. Ketika Yamaraja mendengar perintah dari Sri Wisnu ini, beliau langsung membebaskan semua roh terikat dalam neraka dan secara pribadi pergi bersama para Wisnu Duta menuju lautan susu, yang dikenal dengan nama Stepa Dwipa, untuk mendapatkan darsan Sri Wisnu. Ketika tiba di sana, Yamaraja melihat Sri Wisnu sedang berbaring di atas Ananta Sesa. Badan Sri Wisnu secemerlang matahari, dan Laksmi Dewi keberuntungan, sedang memijat kaki Padma Sri Wisnu. Sri Wisnu dikelilingi di semua sisi oleh para resi dan para dewa yang dipimpin oleh Indra, yang semuanya menyenandungkan pujian-pujian kepada Sri Wisnu. Dewa Brahma juga hadir mengucapkan mantra Weda. Yamaraja bersujud di hadapan Sri Wisnu dan memanjatkan pujian berikut. Sri Wisnu yang hamba cintai, engkau mengharapkan kebaikan semua roh terikat. Tidak ada batas bagi keagunganmu. Dari dirimu Weda berasal, engkau adalah sang waktu, dan seiring berjalannya waktu, engkau akan menghancurkan segala sesuatu. Engkau adalah penyebab dari pemelihara ketiga dunia, dan engkau adalah roh yang utama di hati setiap makhluk yang sedang mengarahkan kegiatan mereka. Engkau adalah guru seluruh alam semesta dan merupakan tujuan bagi semua penyembah Tuhan. Wahai yang memiliki mata bagai bunga Padma, mohon menerima sembah sujud hamba berulang kali ini. Keagunganmu tiada batasnya. Dengan cara demikian, Yamaraja menyampaikan penghormatan kepada Sri Wisnu sambil mencakupkan tangan. Yamaraja melanjutkan, mengenai perintahmu, hamba telah membebaskan semua roh terikat dari neraka. Jadi berkenanlah memberitahu hamba tugas apa yang engkau ingin untuk hamba lakukan sekarang. Sri Wisnu menjawab dengan suara sedalam gemuruh dan semanis minuman kekekalan. Dhamaraja atau Yamaraja yang kucintai,
Engkau adil terhadap setiap orang, dan aku tidak perlu mengajarimu tentang tugas-tugasmu. Kembalilah ke kediamanmu sambil membawa berkat penuh dariku, dan lanjutkan tugas-tugasmu. Ketika itu Sri Wisnu menghilang dari penglihatan Yamaraja, dan Yamaraja kembali ke kediamannya sendiri. Setelah Brahmana itu sukses membebaskan semua leluhurnya dan roh terikat lainnya dari neraka, para Wisnu Duta datang lalu membawa dia ke kediaman Sri Wisnu, di mana ia bisa tekun dalam pelayanan kepada kaki Padma, personalitas Tuhan Yang Maha Esa selamanya. Gita Dhyayana Silasya Pranayama Parasyaca Naiwa Santihi Pap de Ani Purwa Janma Kerdani Ca. Apabila seorang membaca Bhagavad Gita dengan segala ketulusan hati dan sikap serius, maka atas karunia Tuhan, reaksi dari dosa-dosa masa lalunya tidak akan bereaksi lagi terhadap dirinya.